pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Artinya masih ada dua SPBU, Citra Grand City sama ini yang agak panjang. Ini jadi masuk kota dan keluar kota. Nah ini tadi sudah kita petakan yang tutup jam 10 malam harus dibuka 24 jam. Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menginstruksikan semua SPBU di jalur keluar masuk kota Palembang untuk menerapkan operasional 24 jam khusus untuk biosolar guna mengurai antrian panjang yang mengganggu lalu lintas. Di tahun ajaran baru 2026-2027, pemerintah Kota Palembang memastikan seluruh sekolah masih tetap menerapkan sistem kurikulum merdeka. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Rabu 15 Juli 2026 bersama saya Ega Duyanti. Pendengar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menginstruksikan semua SPBU di jalur keluar masuk kota Palembang untuk menerapkan operasional 24 jam khusus untuk biosolar guna mengurai antrian panjang yang mengganggu lalu lintas. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan mengambil langkah tegas untuk mengatasi kemacetan panjang akibat antrian kendaraan pengincar biosolar. Dalam inspeksi mendadak yang digelar di sejumlah SPBU di Kota Palembang, Banyu Asin, Ogan Ilir, hingga Ogan Kumbring Ilir kemarin, ditemukan bahwa akar masalah bukan terletak pada kelangkaan pasokan, melainkan pola operasional dan kepanikan masyarakat. Sidak gabungan yang melibatkan instansi terkait dan aparat penegak hukum dari Polrestabes Palembang ini menyasar jalur-jalur urat nadi seperti kawasan Nurdin Panji, Citra Grand City, hingga SPBU Musi 2 Palembang. Langkah ini diambil untuk memastikan implementasi program subsidi tepat dan menjaga kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menginstruksikan seluruh SPBU yang berada di jalur keluar masuk kota untuk segera mengubah jam operasionalnya demi mengurai antrian panjang yang kerap mengganggu lalu lintas. Artinya masih ada di dua SPBU, Citra Grand City sama ini yang agak panjang. Jadi masuk kota dan keluar kota. Nah ini tadi sudah kita petakan yang tutup jam 10 malam harus dibuka 24 jam untuk biosolarnya yang tutup jam 10. Yang ini tutup jam 12 ya. Yang rata-ratanya yang malam minggu. Ya. Buka 24 jam. Jadi untuk solarnya, kalau kurang pasokan, Pertamina akan isi. Jamin. Iyalah, jamin. Dalam sidak tersebut, Gubernur bahkan menguji langsung kecepatan pelayanan petugas menggunakan stopwatch. Pengisian 137 liter solar tercatat memakan waktu sekitar 8 menit. Durasi ini dinilai masih bisa dipercepat melalui penyesuaian posisi nozzle. Herman Deru pun meminta masyarakat untuk tidak lagi melakukan antrian berlebihan secara destruktif. Rian Apridani melaporkan. Informasi selanjutnya, pendengar, orang tua dan lingkungan sekolah diharapkan bisa menjamin perilaku anak tidak mengarah pada perilaku kriminal. Harapan kita, masyarakat dan pemerintah khususnya dunia pendidikan diharapkan dapat mengawasi dan menjamin perlindungan terhadap anak agar tidak melakukan dan menjadi korban tindak kriminal baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat luar. Hal ini diungkapkan kriminolog Universitas Sriwijaya Palembang Asyawati
Asyawati menilai perlindungan terhadap anak agar tidak melakukan kejahatan atau menjadi pelakunya sangatlah lemah, sehingga perlu penguatan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Asyawati juga mengharapkan agar anak-anak diberikan kegiatan positif seperti kegiatan agama agar lebih terhindar dari perilaku kriminal. Dari Palembang, Abbas Surya melaporkan. Memacu kejahatan tersebut akan berdampak kepada keluarga atau orang-orang terdekat kita. Asyawati juga mengharapkan agar anak-anak diberikan kegiatan positif seperti kegiatan agama agar lebih terhindar dari perilaku kriminal. Dari Palembang, Abbas Surya melaporkan. Pendengar, revitalisasi Pasar Cinde yang direncanakan menjadi Aldiron Plaza Pasar Cinde sebagai pasar modern hingga kini belum sepenuhnya rampung. Revitalisasi Pasar Cinde Palembang yang direncanakan menjadi Aldiron Plaza Pasar Cinde sebagai pasar modern yang terintegrasi dengan jalur LRT hingga kini belum sepenuhnya rampung. Lambatnya proses pembangunan membuat proyek tersebut masih menyisakan sejumlah pekerjaan. Selama proses pembangunan berlangsung, beberapa ruas jalan di sekitar kawasan Pasar Cinde ditutup untuk mendukung aktivitas konstruksi. Kondisi ini berdampak pada akses masyarakat menuju pasar dan mempengaruhi aktivitas perdagangan para pedagang. Salah seorang pedagang, Yani, yang telah berjualan sejak tahun 2000 mengatakan sebelum revitalisasi Pasar Cinde selalu ramai dikunjungi pembeli. Namun situasi berubah sejak pembangunan dimulai. Yani berharap akses jalan menuju Pasar Cinde dapat segera dibuka kembali agar masyarakat lebih mudah berbelanja. Ia juga berharap aktivitas perdagangan di Pasar Cinde kembali ramai sehingga para pedagang dapat meningkatkan pendapatan seperti sebelum revitalisasi berlangsung. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM. Dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, di tahun ajaran baru 2026-2027, pemerintah Kota Palembang memastikan seluruh sekolah masih tetap menerapkan sistem kurikulum merdeka. Pemerintah Kota Palembang memastikan tidak ada perubahan kurikulum pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan di Kota Palembang masih menerapkan kurikulum merdeka yang telah ditetapkan sebagai kurikulum nasional. Kepastian ini disampaikan agar sekolah dapat mempersiapkan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan yang berlaku. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palembang, Heru Hermawan, mengatakan penerapan kurikulum merdeka mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022. Menurut Heru, regulasi tersebut mewajibkan setiap satuan pendidikan menyusun dokumen kurikulum sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. Pada jenjang PAUD, dasar, dan menengah, jadi berdasarkan regulasi tersebut, setiap satuan pendidikan wajib menyusun dokumen kurikulum satuan pendidikan sebagaimana pedoman pelaksanaan pembelajaran. Kita sampai saat ini masih tetap mengacu ke peraturan tersebut. Dinas Pendidikan Kota Palembang juga mengimbau seluruh sekolah untuk terus mengoptimalkan penerapan kurikulum merdeka sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan tidak adanya perubahan kurikulum pada tahun ajaran baru, diharapkan proses pembelajaran dapat berlangsung lebih terarah, sementara sekolah dapat lebih fokus meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan hasil belajar peserta didik. Erlin Fartesa melaporkan.
Pendengar, pemerintah Kota Palembang terus berupaya menjaga wajah kota dengan rutin melakukan penertiban terhadap kelompok masyarakat rentan yang beraktivitas di jalan, terutama pada hari Jumat. Pemerintah Kota Palembang melalui Satpol PP Kota Palembang terus berupaya menjaga wajah kota agar tetap tertib, bersih, dan nyaman bagi masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan yakni penanganan aksi vandalisme serta penataan sejumlah kawasan publik yang berpotensi mengganggu keindahan kota. Selain menertibkan vandalisme, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Palembang juga rutin melakukan penertiban terhadap gelandangan, pengemis, dan anak jalanan yang beraktivitas di sejumlah titik kota, terutama pada hari Jumat. Kepala Satpol PP Palembang Harrison menyampaikan penertiban tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban umum sekaligus memberikan penanganan yang lebih baik bagi masyarakat yang membutuhkan pembinaan. Yang pola yang kita lakukan saat ini dari Dinas Sosial terutama itu sudah menyediakan rumah singgah. Nah ini juga apabila kita temukan, kita amankan mereka ini, makanya kita tampung di rumah singgah. Kita lakukan pembinaan di sana, seperti itu. Ditambahkan Harrison, mereka yang terjaring dalam kegiatan penertiban akan diserahkan ke rumah singgah milik Dinas Sosial Kota Palembang untuk mendapatkan pendataan, pembinaan, serta penanganan lanjutan sesuai kebutuhan. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan kota yang lebih tertata sekaligus memberikan solusi bagi kelompok masyarakat rentan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aprianti, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terus mendorong peningkatan literasi keuangan digital dan mengembangkan kewirausahaan di kalangan generasi muda. Otoritas Jasa Keuangan OJK terus mendorong peningkatan literasi keuangan digital dan pengembangan kewirausahaan di kalangan generasi muda. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso mengatakan, transformasi digital telah membuka peluang besar dalam memperluas akses keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, perkembangan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan pemahaman keuangan masyarakat. Adi mengakui tidak cukup hanya menggunakan teknologi. Menurutnya, pengguna juga harus cerdas mengelola keuangan dan siap berkarya serta berwirausaha sehingga dapat mendukung kemajuan dan pertumbuhan ekonomi daerah. OJK terus mendorong pengembangan inovasi keuangan digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan dengan tetap mengutamakan perlindungan konsumen. Digital. Aset itu mari kita bicara orangnya dulu. Orangnya itu ya sultan muda. Jadi sultan muda harus melek digital. Karena dengan melek digital, dengan literasi yang baik, Anda bisa naik kelas. Ya, naik kelas dari paling bawah, ultra mikro, menuju mikro, sedang sampai ke besar. Nah itu sangat memungkinkan. Nah oleh karena itu ada caranya. Cara ini bagaimana? Salah satunya adalah tadi kita punya akses keuangan yang lebih baik berarti melalui sektor keuangan. Ada perbankan, ada banyak lembaga yang bisa mendukung ya pembiayaan. Bahkan sekarang dengan kemarin kita coba cek di beberapa daerah itu ada kredit kepada peternak sapi perah misalnya. Itu dengan teknologi sektor keuangan sudah. Adi menjelaskan mayoritas pengguna aset kripto di Indonesia saat ini berasal dari kalangan generasi muda. Hingga Mei 2026, jumlah akun aset kripto tercatat mencapai 22,4 juta dengan nilai transaksi hampir 122 triliun rupiah hanya dalam 5 bulan pertama tahun ini. Selain itu, industri aset kripto telah menyumbang penerimaan negara sebesar 2,6 triliun sejak Mei 2022 hingga Mei 2026. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan langsung dari Jalan Lintas Sumatera Palembang Betung kilometer 17. Mulai di Cor Beton, antrian panjang kendaraan terjadi dari dua arah bersama dengan reporter kami Maulana. Maulana. Ya, selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia dan RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya melaporkan langsung dari ruas Jalan Lintas Sumatera, Palembang Betung, kilometer 17, tepatnya di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Di mana pendengar sejak Selasa kemarin proses pengecoran beton mulai dilakukan di ruas jalan ini. Perbaikan dilakukan karena kondisi jalan yang telah lama mengalami kerusakan dan menjadi salah satu titik rawan kemacetan.
Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional sebelumnya menyampaikan bahwa pekerjaan akan difokuskan pada ruas kilometer 17 hingga kilometer 18 dengan panjang penanganan sekitar 600 meter. Saat ini pengecoran masih dilakukan pada sisi kanan jalan jika dilihat dari arah Palembang menuju Betung. Dari pantauan langsung di lapangan, pendengar arus lalu lintas dari arah Palembang menuju Jambi maupun sebaliknya mengalami perlambatan. Antrian kendaraan sejak kemarin tampak mengular cukup panjang dari kedua arah akibat penyempitan badan jalan dan penerapan sistem buka tutup selama proses pengecoran berlangsung. Informasi yang saya peroleh, antrian kendaraan dari arah Jambi bahkan telah mencapai wilayah Kecamatan Sembawa. Kendaraan angkutan barang bertonase besar masih mendominasi lalu lintas di jalur ini sehingga kepadatan semakin sulit dihindari. Untuk mengurangi kemacetan, pendengar, petugas kontraktor bersama personel kepolisian maupun dinas perhubungan terus melakukan pengaturan arus lalu lintas dengan sistem buka tutup agar kendaraan dapat melintas secara bergantian. Nah, bagi masyarakat yang akan melintas di ruas Jalan Sun Palembang Betung, khususnya kilometer 17, disarankan menggunakan jalur alternatif. Dari arah Palembang dapat melalui simpang Tanamas, sedangkan dari arah Pangkalan Balai dapat memanfaatkan jalur alternatif simpang Alpawan Sukamoro guna menghindari antrian panjang dan kemacetan. Selain itu, proses pengecoran ini berlangsung hingga tanggal 31 Juli 2026. Demikian dengar laporan langsung yang dapat saya sampaikan dari Jalan Lintas Sumatera Palembang Betung, kilometer 17 Kabupaten Banyuasin. Saya Muhammad Maulana, Produksi RRI Terus Pengendara untuk Indonesia. Baik, pendengar, demikian tadi laporan langsung Jalan Lintas Sumatera Palembang Betung kilometer 17. Mulai dicor beton, antrian panjang kendaraan terjadi dari dua arah yang dilaporkan oleh reporter kami Maulana. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang dan tim JFC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Sumsel United akan tetap mengandalkan jasa pemain asing untuk musim kompetisi 2026-2027. Usai resmi ditunjuk sebagai nahkoda baru Sumsel United untuk mengarungi Championship musim 2026-2027, Naswa mengkonfirmasi bahwa skuadnya dipastikan tetap akan mengandalkan jasa pemain asing untuk mendongkrak performa tim. Meski begitu, mantan bek timnas Indonesia ini masih enggan membeberkan secara rinci posisi mana saja yang akan diisi oleh para pemain asing tersebut, termasuk rumor mengenai perburuan ujung tombak baru. Kayaknya itu ada tiga posisi di mana ya? Iya. Posisi striker? Iya. Kita masih berdiskusi dengan staf yang lain untuk posisi-posisi. Kita belum sempat bahas dengan teman-teman. Mungkin nanti. Selain sibuk di bursa transfer, Naswa juga sudah menetapkan persiapan tim. Sumsel United dijadwalkan akan menggelar latihan perdana secara kolektif pada awal Agustus mendatang, sebagai langkah awal persiapan pramusim. Agenda latihan perdana ini diharapkan menjadi momentum berkumpulnya para pemain baru, termasuk 3 pemain asing yang rencananya akan didatangkan untuk memperkuat struktur tim musim depan. Dari Jakabaring, Haris Kerry Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menginstruksikan semua SPBU di jalur keluar masuk Kota Palembang untuk menerapkan operasional 24 jam khusus untuk biosolar guna mengurai antrean panjang yang mengganggu lalu lintas. Di tahun ajaran baru 2026-2027, pemerintah Kota Palembang memastikan seluruh sekolah masih tetap menerapkan sistem kurikulum merdeka. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, pamit undur diri, sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.
92,4 MHz, kanal informasi dan